Wah, Fairy Tales. Kisah ini terjadi ketika manusia dan hewan masih hidup bersama. Binatang pun berbicara dan bertindak seperti manusia. Gadis di dalam labu telah tiba. Lari! Siapakah gadis itu dan mengapa binatang paling buas ketakutan saat membicarakannya? Mari kita ikuti kisahnya bersama Wah Fairy Tales. Alkisah, hiduplah seorang gadis cantik dan baik bernama Hazel. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah dekat hutan. Mereka berdua saling bahu-membahu untuk hidup, sehingga keduanya sangat dekat. Suatu hari Hazel jatuh cinta dan memutuskan untuk tinggal bersama suaminya di sisi lain hutan, yang sangat jauh dari ibunya. Bu, aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di sini sendirian. Bagaimana jika ibu ikut pindah bersama kami? Tidak apa-apa sayang, aku telah tinggal di sini seumur hidupku. Rumah ini dan para tetangga yang ramah, bagaimana aku bisa meninggalkan mereka untuk selamanya? Aku di sini saja, kau pergilah. Kau tinggallah di rumah suamimu, tak usah mengkhawatirkanku. Semuanya, tolong jaga ibuku untukku. Terima kasih banyak. Hazel berpamitan kepada semua orang dan pergi ke rumah suaminya. Sejak itu dia tinggal jauh dari ibunya. Karena perjalanannya jauh dan berbahaya, tak ada yang berani melintasi hutan yang dihuni banyak hewan liar itu. Karenanya sejak pernikahannya Hazel tidak pernah bertemu ibunya. Dia pun sangat merindukannya. Aku tidak tahu bagaimana kabar ibu. Dia sudah tua dan hidup sendiri. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padanya? Tidak, aku harus pulang untuk menjenguknya. Hazel lalu mengambil keputusan. Dia menyiapkan barang bawaan untuk kunjungan itu. Mengetahui niat istrinya, sang suami sangat khawatir. Kau benar-benar ingin pergi? Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Jika kita pergi bersama, lalu siapa yang akan menjaga rumah dan juga pekerjaanmu? Kau tak boleh mengganggu usahamu. Tapi ada banyak hewan buas dalam hutan. Itu sangat berbahaya. Kau bisa celaka. Jangan terlalu khawatir. Aku akan menyeberangi hutan dengan aman dan baik-baik saja. Aku akan segera kembali. Hewan-hewan buas itu, mereka tidak akan secerdas manusia. Percayalah padaku. Kemudian suaminya pun setuju. Hazel berpamitan dan memulai perjalanannya. Gadis pemberani itu berjalan sendirian melintasi hutan, meskipun dia tahu bahwa bahaya mengintai di suatu tempat. Tak lama kemudian, seekor serigala muncul dan menghalanginya. Wow, seorang gadis muda yang cantik. Luar biasa, aku sangat menyukaimu. Tepat sekali, saat aku sedang mencari pelayan. Bagaimana pendapatmu? Dengan kekuatannya, Hazel tidak bisa mengalahkan serigala sendirian. Tapi tak lama kemudian dia berhasil tetap tenang. Hai Tuan Serigala, hewan paling bijaksana di hutan. Sungguh suatu kehormatan bagiku untuk diperhatikan olehmu. Tapi kau tahu, aku... Ini adalah perintah. Jika kau berani menolaknya, kau akan tahu akibatnya. Aku sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi ibuku. Aku tidak bisa melayanimu sementara aku belum selesai merawat ibuku. Tolong, biarkan aku pergi. Aku berjanji, 1 bulan lagi aku akan kembali dan menjadi pelayanmu. Kau memang anak yang baik. Baiklah, aku akan mengizinkanmu pergi mengunjungi ibumu. Tetapi kau harus berjanji untuk kembali ke sini begitu selesai. Kau bisa memegang janjiku. Bagus, kau boleh pergi sekarang. Hazel lega, dia segera meninggalkan serigala jahat itu. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat seekor harimau besar menghadangnya. Bagus, aku lapar sekali. Aku belum makan beberapa hari ini. Dan sekarang tiba-tiba kau muncul. Kau kurus, tetapi masih bisa dimakan. Tuan harimau yang kuat, sungguh suatu kehormatan bagiku menjadi makan siangmu. Tapi seperti yang kau lihat, aku sangat kurus. Sehingga serigala pun bahkan membiarkanku pergi. Serigala rakus itu membiarkanmu pergi? Sulit dipercaya. Sebaiknya kau biarkan aku pergi menemui ibuku. Setelah 1 bulan, aku akan lebih gemuk. Dan tidak akan terlambat bagimu untuk memakanku. Cukup masuk akal. Mangsa yang lemah ini tidak bisa lari kemana-mana. Aku bisa menangkapnya kapan saja aku mau. Tidak ada salahnya jika aku menunggu sebentar.
Kedengarannya masuk akal. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Tapi kau harus berjanji bahwa kau akan kembali melewati jalan ini 1 bulan lagi menjadi santapanku. Tak ada pilihan lain, Hazel harus berjanji. Iya, aku berjanji. Harimau itu puas, dia setuju melepaskan Hazel. Hazel pun segera melarikan diri dari hutan. Akhirnya setelah melalui tantangan berbahaya, Hazel berhasil kembali ke rumahnya yang hangat. Kedua ibu dan anak itu bertemu lagi. Mereka sangat bahagia. Hazel membantu ibunya mengerjakan tugas. Dia menceritakan kisah bahagianya, kecuali bagian dia bertemu dengan binatang buas dalam perjalanan. Karena dirawat dengan baik oleh ibunya, Hazel pun menjadi lebih gemuk dan kuat. 1 bulan berlalu begitu cepat. Tiba saatnya Hazel harus kembali ke rumah suaminya. Memikirkan bahaya yang menantinya di hutan, Hazel membuat rencana. Ketika ibu Hazel mendengar cerita tentang serigala dan harimau, dia sangat khawatir. Menakutkan sekali, perjalananmu sungguh penuh dengan bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana kalau kau tidak usah kembali dan tinggal di sini bersamaku? Jangan khawatir, Bu. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Hazel dan ibunya mencari ke seluruh desa. Akhirnya mereka menemukan sebuah labu besar. Hazel gembira, dia cepat-cepat mencongkel bagian dalamnya hingga cukup untuk dia duduki. Pada hari dia kembali, Hazel berpamitan kepada ibunya dan duduk di dalam labu. Sang ibu membantunya mendorong labu. Labu itu menggelinding lurus di jalan tua. Hari ini mangsaku akan datang ke sini seperti yang dijanjikan. Setelah sebulan menunggu, dagingnya pasti enak. Tiba-tiba harimau mendengar suara gemuruh, lalu tanah berguncang saat labu besar menggelinding. Teriakan dari labu mengejutkannya. Minggir! Menyingkirlah dariku, atau kau akan hancur. Harimau itu sangat ketakutan. Ia dengan cepat menghindar ke samping, membiarkan labu itu menggelinding. Labu raksasa yang bisa menggelinding sendiri, aku harus mengikutinya untuk melihat kemana perginya. Harimau sangat penasaran. Ia memutuskan untuk mengejar labu itu. Labu terus menggelinding di hutan, mendekati wilayah serigala. Bukankah itu wilayah serigala? Dia sangat licik. Aku akan ke sana dulu dan menceritakan hal aneh ini padanya. Merasa rencananya sangat sempurna, harimau mengambil jalan pintas untuk mencari serigala terlebih dahulu. Pada saat itu, serigala juga tidak sabar menunggu Hazel. Aku yakin dia akan segera datang. Dengan pelayan baru, aku tidak perlu melakukan apa-apa. Kau, harimau jahat, beraninya kau masuk ke wilayahku. Serigala saudaraku, aku datang untuk memperingatkanmu tentang beberapa hal aneh yang akan datang. Kemudian harimau menceritakan tentang labu aneh yang bisa menggelinding sendiri kepada serigala. Dengan kelicikannya, serigala segera menemukan ide. Tidak ada yang sulit. Ayo sebarkan banyak batu tajam di jalan untuk menghalangi labu. Keduanya dengan bersemangat menjalankan rencana itu. Mereka menyebarkan batu di jalan yang masing-masing sangat tajam. Sementara itu Hazel, dia terus menggelinding bersama labu dan mendekati tempat serigala. Bagus, semuanya berjalan lancar. Setelah aku melewati tempat serigala, aku akan sampai di rumah dengan selamat dan menepati janjiku pada mereka. Minggir, kalau tidak aku akan menghancurkanmu. Hazel tidak menyangka serigala dan harimau sudah memasang jebakan. Labunya berguling di atas batu-batu tajam di tengah jalan dan terbelah dua. Hazel jatuh ke tanah dan lalu dia melihat harimau dan serigala berdiri di hadapannya. Jadi itu kau? Beraninya kau menipuku untuk melarikan diri. Akhirnya kau tidak bisa pergi dariku. Oh, hai Tuan Harimau, Tuan Serigala. Kalian sangat pintar. Ini sangat berbahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mari kita santap dia bersama-sama. Aku tidak mau kehilangan bagianku. Dia akan menjadi pelayanku. Kau berani membantah kata-kataku. Itulah cara terbaik bagi kita untuk berbagi bagian kita. Baiklah, aku setuju. Lalu bagaimana kita membaginya? Bagaimana memakannya? Keduanya berdebat sengit. Mereka tidak menyadari bahwa Hazel dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Berhenti berdebat. Bagaimanapun, akulah yang akan kalian makan. Maka aku akan memikirkan cara terbaik untuk membantu kalian. Memanggang adalah cara makan paling enak.
Ya, dia benar. Ambil kayu bakar. Aku akan di sini dan mengawasinya. Jika kau berani mempermainkanku, aku pastikan kau akan membayarnya. Tak lama kemudian, harimau membawa kembali seikat besar kayu bakar. Kedua hewan itu tidak tahu cara membuat api. Hazel pun membantu mereka menyalakan api yang berkobar-kobar karena kegembiraan mereka. Hazel perlahan melangkah mendekati api yang menyala-nyala. Harimau dan serigala yang rakus memandang Hazel dengan kelaparan, menunggunya melompat ke dalam api. Keduanya membayangkan Hazel berbaring di atas api dan makanan lezat menunggu mereka. Mereka terkejut ketika mendengar teriakan Hazel. Dua binatang buas yang rakus dan ganas. Sekarang lihat bagaimana aku akan menghukum kalian. Ternyata saat kedua hewan itu sedang membayangkan santapan mereka, Hazel dengan cepat meraih tongkat kayu yang menyala itu dan melemparkannya langsung ke arah keduanya. Oh Tuhan, ya, api. Api, panas, tolong aku. Bulu serigala dan harimau terbakar hebat sehingga mereka sangat ketakutan. Mereka dengan panik mencoba memadamkan api hingga mereka harus membenturkan kepala mereka ke pohon atau menenggelamkan diri ke danau. Pada akhirnya dengan kebijaksanaan dan keberanian, Hazel mengalahkan kedua binatang buas paling ganas di hutan. Sekarang dia tidak perlu bersembunyi di dalam labu lagi. Dia berjalan pulang tanpa terburu-buru. Hazel, syukurlah kau pulang. Apakah kau tidak mengalami bahaya? Kau bisa menebaknya? Sejak itu, Hazel selalu pergi ke hutan untuk mengunjungi ibunya. Dia bahkan mengajak ibunya pergi bersamanya. Melihat Hazel, serigala dan harimau sangat ketakutan. Mereka dengan panik memberitahu satu sama lain. Oh tidak, gadis di dalam labu telah tiba. Lari, cepat. Seperti yang kalian lihat, manusia tidak takut pada binatang apapun. Tidak peduli seberapa licik dan buasnya mereka. Itu karena kita memiliki kebijaksanaan dan keberanian, bukan?